Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Imam Nawawi. Alhamdulillah kemarin sudah di hadis ke berapa ya? La taghdab itu. Hadis ke-16. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah untukmu surga. Qala al-muallif qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah taala wa nafa'ana bima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Luntuan tinggal di Bekasi. Yamen, Jabut, Belang Beladih. Ya, poin yang keempat. Nah, ini poin kandungan hadis ya, yang keempat. Alhamdulillah, Masya Allah. Malaikat sosmed. Empat. Al-ghadabu jima'u syarri. Bermula marah itu kumpulan dari keburukan. Ya, dalam marah itu ada berbagai macam keburukan. Wattaharruzu anhu jima'ul khairi. Dan bermula menghindar, menjaga diri darinya ghadab, darinya marah itu jima'ul khairi. Kumpulan kebaikan. Ya, Insya Allah ya. Kalau kita bisa menahan emosi, itu banyak kebaikan yang kita dapat. Emang begitu ya, banyak orang yang gara-gara marah dia menyesal, kan banyak itu kan. Ada orang tua megang kayu, marah ke anaknya, tiba-tiba dipukul anaknya pakai kayu. Di kayu ada paku, paku karatan kan. Akhirnya anaknya jadi infeksi, harus diamputasi kan banyak kisah-kisah begitu ya. Itu akibat emosi sesaat. Enggak pakai aplikasi, kita PDF ini, PDF. Tinggal buka aja PDF. Enggak pakai aplikasi Ustadz Ashabul Kahfi. Cuma ini saya rekam pakai Zoom. Zoom berbayar biar bisa rekam panjang. Nalmisu fil hadis. Kita bisa memahami dalam hadis ini. Apa ya nalmisu ya kita merasakan ya, merasakan. Kita dapat memahami dari hadis tadi. An-nazaka sa'ilal mu'mina. Bahwa sungguh itu orang yang bertanya yang beriman tadi. Hina qala lahu. Ketika berkata baginya oleh Nabi alaihi salatu wasallam la taghdab yudriku minhu. Memahami ia darinya ucapan Nabi tilkan nasihat akan demikian nasihat wa yaqbaluha dan menerima ia akannya. Jadi dari hadis tadi kan kisahnya laki-laki itu minta nasihat kepada Nabi. Nabi mengatakan la taghdab. Ketika Nabi mengatakan la taghdab, dia tahu dari ucapan Nabi itu ada nasihat dan dia menerima nasihat itu. Maka kenapa juga dia menanyanya berulang-ulang? Walakinnahu ya'udu fayukarriru talabahu lil wasiyati wan nusi. Tetapinya laki-laki, tetapinya si Sa'il tadi, itu kembali ia fayukarriru talabah, maka mengulang ia akan permintaannya bagi wasiat dan nasihat. Tapi laki-laki itu masih bertanya lagi, beri saya nasihat ya Rasulullah. Beri saya nasihat ya Rasulullah. Halaman 111. Tetapinya laki-laki yang kembali ia fayukariru talabah. Maka mengulang ia akan permintaannya lil wasiyah bagi wasiat dan nasihat. Masih dia minta ulang diberikan nasihat. Faka wa ka'annahu lam yaqna biha wa dhannaha qalilatan. Seolah-olahnya si Sa'il, orang yang bertanya tadi itu tidak menerima ia dengannya wasiat dan mengira ia akannya nasihat sedikit. Dia mengira ini kok dikit banget ya nasihat yang Nabi berikan. La taghdab doang. Dia merasa kurang gitu, merasa sedikit. Sementara dia pengen masuk surga kan. Dia pengen dapat nasihat yang bisa mengantarkan dia ke surga. Kalau nasihatnya cuma la taghdab, beliau yang bertanya ini merasa nggak cukup. Nah, itu maknanya. Maka anahu lam yaqna biha, seolah-olahnya si Sa'il itu tidak menerima ia dengannya wasiat dan mengira ia akannya wasiat itu sedikit.
Bahwa yahtaju ilal mazid mimma huwa ablagu minha wa anfa'u. Padahal dianya si sa'il itu perlu ia kepada tambahan dari sesuatu yang sesuatu itu lebih kuat darinya wasiat dan lebih bermanfaat. Sementara dia pengen yang lebih dahsyat, yang segera atau mudah membawa dia ke surga. Hatta yudrika ghayatahu min dukhil jannah. Sehingga mendapati ia akan tujuannya dari masuk surga. Nah, ini maknanya tadi. Karena dia merasa nasihat yang Nabi berikan sedikit, sehingga dia mengulang sampai 3 kali, bahkan bisa lebih. Karena dia merasa itu kurang. Sementara dia butuh kepada tambahan yang lebih kuat, lebih bermanfaat, sehingga dia bisa mencapai tujuannya, yaitu masuk surga. Walakinna Rasulullah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yazidhu alaiha, tidak menambah ianya Nabi akannya si Sa'il di atasnya nasihat atau di atasnya wasiat. Nabi nggak nambah, masih tetap Nabi bilang la taghdab. Nah, mana tadi? Ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yazidhu alaiha, tidak menambah oleh Nabi akannya si Sa'il di atasnya wasiat. Wa innama karraraha lahu saniyan wa salisan wa rubama aksara. Hanya saja mengulang-ulang oleh Nabi akannya wasiat tadi untuknya si yang bertanya, pada kali yang kedua, pada kali yang ketiga, dan kadang-kadang lebih iya, lebih dari satu, dua, 3 kali. Nabi hanya bilang la taghdab, la taghdab. Kullama qala ausini, ya, hanya saja mengulang-ulang oleh Nabi akannya wasiat untuknya laki-laki pada kali yang kedua, pada kali ketiga, dan kadang-kadang melebihkan ianya Nabi. Kullama qala, setiap kali berkata ianya laki-laki ausini. Setiap kali berkata ianya laki-laki baginya Nabi ausini, qala lahu, Nabi berkata baginya la taghdab. Nah, Nabi hanya bilang la taghdab. Kenapa Nabi menyatakan itu? Muakkidan annaha wasiyatun kafiyatun wa nasihatun balighatun. Hal kata Nabi itu yang menguatkan. Yang menguatkan bahwa sungguhnya wasiat itulah wasiat yang cukup. Nasihat yang sudah kuat banget. Yang sudah mubalaghah, yang sudah tinggi banget. Nah, idza fahima fahwaha wa amila bimuqtadaha. Setiap kali berkata ianya si Sa'il Ausini, qala lahu, berkata oleh Nabi bagi dia la taghdab, janganlah engkau marah. Hal keadaan Nabi itu muakkidan, yang menguatkan ia bahwa sungguhnya wasiat itu memang wasiat yang cukup, nasihat yang sudah balighah, yang sudah kuat, yang sudah lengkap. Idza fahima fahwaha, apabila memahami ianya orang yang bertanya akan kandungannya wasiat dan beramal ia dengan kehendaknya wasiat. Jadi menurut Nabi itu udah lengkap, udah cukup. Misalkan andaikan dia paham maknanya dan mengamalkannya. Makanya Nabi tidak memberi nasihat lebih lagi. Nah, mudah-mudahan begitu maknanya, ya. Ini kan kita sedang belajar memaknai perkata, ya. Kalau terjemahan umum insya Allah mudah. Ini sekalian kita belajar dikit-dikit tentang fi'il, fa'il, maf'ul. Hunaka yatanabbahu hadzal mu'minul aqilu li ta'kidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah yatanabbahu, tanabbaha yatanabbahu, menyadari oleh ini orang yang beriman yang bertanya tadi. Di sanalah menyadari oleh ini orang yang beriman yang berakal tadi bagi penguatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia baru sadar, oh Rasulullah mengulang-ulang terus ini berarti untuk menguatkan, berarti ini memang cukup. Wa yudriku ghayatahu, dan mengetahui ia akan, dan memahami ia, apa namanya? Di sana menyadari oleh ini orang yang beriman yang berakal bagi penguatan Nabi, bagi penguatan Rasulullah SAW, wa yudriku ghayatahu, dan akan mencapai ianya si bertanya akan tujuannya dan mengenal ia akan maksud. Gimana maksudnya? Ya, ya benar. Dan mengerti ia, mengerti ia akan tujuannya dan mengenal ia akan tujuannya. Memahami ia akan tujuannya dan mengenal ia akan maksudnya. Mudah-mudahan maksudnya begini.
Ketika itu, ketika Nabi mengulang-ulang nasihat yang sama, laki-laki ini sadar, paham. Ketika Nabi mengulang-ulang itu menguatkan, akhirnya dia tahu bahwa tujuannya akan sampai. Bahwa maksud dia akan sampai. Kalau dia mau mengamalkan nasihat Nabi tadi ya. Ya. Karena dalam hadis yang lain, nggak bisa diperbesar lagi Ustaz nih, udah habis nih. Iya. Fakat warada fi riwayatin anil Imami Ahmad. Maka sungguh telah datang dalam riwayat lain dari Imam Ahmad. Datang dari siapa? Anis Sa'ili, dari orang yang bertanya tadi, annahu qala, bahwa sungguhnya si Sa'il itu berkata ya. Fafakkartu hina qalan nabiyyu, maka aku berpikir ketika berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqala, akan apa yang Nabi katakan. Ketika Nabi mengatakan itu berulang-ulang, aku berpikir, kenapa Nabi mengulang-ulangnya ya? Faidan al-ghadabu yajma'u syarra kullah. Maka ketika itu dia memahami faidan, maka ketika itu dia memahami al-ghadabu, bermula marah itu mengumpulkan ia akan keburukan seluruhnya. Akhirnya laki-laki ini paham bahwa dalam marah itu memang ada berbagai macam keburukan. Wa makna zalik, bermula makna demikian, itu annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an. Idza lam yaghdab faqad taraka syarakullah. Apabila tidak marah ia, maka sungguh telah meninggalkan ia akan keburukan seluruhnya kebaikan, keburukan. Jadi ini mafhum mukhalafah kan? Kalau dalam marah itu ada macam-macam keburukan, berarti kalau kita enggak marah berarti sudah meninggalkan banyak keburukan. Wa man taraka syarra kullahu faqad hassalal khaira kullah. Maka barang siapa yang meninggalkan ia akan keburukan, seluruhnya keburukan, maka sungguh telah menghasilkan ia akan kebaikan, seluruhnya kebaikan. Fasalawatullahi wasalamu alaika ya Rasulullah. Maka bermula selawat dari Allah dan salamnya Allah kepadamu wahai Rasulullah. Ini doa doa musaneh ya. Wa jazakallahu ta'ala anil ummati khaira ma yujza bihi nabiyyun mursalun. Semoga membalas akan engkau wahai Rasul oleh Allah Ta'ala dari umat ini akan sebaik-baik apa yang dibalas dengannya akan nabi yang diutus. Semoga Allah membalas kebaikanmu terhadap umat ya Rasul akan yang terbaik dari apa yang pantas dibalas untuk seorang nabi. Fakat wujjihat ila husnil khuluq wa huzirat min miftahi kulli syairin. Maka sungguh telah diarahkan akan umat kepada kebagusan akhlak dan diwanti-wanti, diingatkan akan dianya umat daripada kunci segala keburukan. Nah, ini doa musaneh ya. Semoga Allah membalas Nabi kita karena beliau telah mengarahkan umat ini kepada akhlak yang baik, telah mengingatkan umat untuk terhindar dari kunci keburukan, yaitu dengan cara meninggalkan marah. La taghdab. Ya, insyaallah. Begitulah maknanya lebih kurang. Ada yang mau baca? Hmm. Waruya, dan telah diriwayatkan anna rajulan sa'ala Rasulullah. Bahwa sungguh seorang laki-laki itu bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi pertanyaannya? Ayul amali afdal? Amal apa itu yang paling utama ya Rasul? Qala, Nabi berkata, husnul khuluq. Amal yang paling baik yaitu bagus akhlak. Apa itu bagus akhlak? Huwa alla taghdaba idza stata'ta. Ini stata'ta. Dianya akhlak yang baik yaitu bahwa engkau tidak marah jika engkau mampu. Nah, berusahalah semampu kamu untuk menahan marah. Itulah salah satu dari akhlak yang baik. Nah, poin kelima. Al-ghadabu dha'fun wal hilmu quwwatun. Bermula marah itu kelemahan dan bermula penyabar itu kekuatan. Ya, hilmu itu kan sabar ya, sabar. Sabar itu kekuatan. Marah itu kelemahan. Ya, kalau pendekar sedang marah dia akan dikalahkan kan begitu. Nah, dalam film-film pendekar itu kalau pendekar itu udah marah dia bakal kalah. Nggak bisa kontrol emosi. Suratul ghadabi
wal inqiyadi lahu unwanu dha'fin. Nah, sur'atul ghadabi wal inqiyadu lahu unwanu dha'fil insan. Bermula cepat marah dan bermula tunduk baginya marah itu tanda lemahnya manusia. Apa-apa marah, ya. Bentar-bentar marah, lemah. Walau malakas sawa'idal qawiyata wal jisma sahiha. Sekalipun memiliki ia akan lengan yang kuat. Sawa'id ini lengan. Apa namanya? Ototnya kuat. Sekalipun memiliki ia akan lengan yang kuat dan akan tubuh yang sehat. Ya, tetap kalau orang cepat marah itu namanya orang lemah. Dalilnya apa? Benar nggak pernyataan ini? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Rawal Bukhari wa Muslim telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ianya Abi Hurairah qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ati bukanlah orang kuat itu bisur'ah ya. Atau laisa syadidu bukan orang bukanlah kuat itu bisur'ah dengan sur'ah mana sur'ah itu orang yang mampu mengalahkan orang lain. Kayak apa itu? Yang lomba di atas ring saling tolak-tolak badan apa namanya? Lupa. Ini surah namanya. Tidaklah kuat itu dengan surah. Ini ada surah walladzi yaghlibur rijala wala yaghlibuhur rijal. Dianya surah itu orang yang mengalahkan ia akan laki-laki dan tidak mengalahkan akan dia oleh laki-laki. Jadi surah itu orang yang mampu mengalahkan orang lain. Bukanlah kuat itu dengan mampu mengalahkan orang lain. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Hanya saja yang kuat itu, hanya saja orang yang kuat itulah orang-orang yang menguasai ia akan nafsunya, yang mengendalikan ia akan dirinya ketika marah. Jadi kuat tidak melulu diukur dengan kekuatan berarti ya. Orang yang mampu menahan dirinya ketika marah, dia marah. Boleh aja kita marah kan? Tapi ketika marah dia nggak berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Artinya dia masih bisa mengontrol marahnya. Nah, hanya saja bermula orang yang kuat itu orang-orang yang bisa menguasai akan dirinya ketika marah. Nah, itulah. Jadi ini kekuatan yang lebih daripada bisa mengalahkan orang lain. Wasur'atu walladzi yaghlibur rijala. Sur'ah itu yaitu seseorang yang mengalahkan ia akan laki-laki dan tidak mengalahkan akan dia oleh laki-laki. Nah, itu. Intinya menurut Nabi kuat itu tidak melulu kuat kuat fisik ya, kuat mental juga masuk. Nah, itu kuat mengalahkan diri, Masya Allah. Mengalahkan hawa nafsu, keinginan. 6. Asarul ghadabil muqitatu. Ini adalah efek, pengaruh, asar. Pengaruh-pengaruh marah yang sangat membahayakan. Muqitah yang bisa mencelakakan. Al-ghadabu khuluqun mazmumun wa tabu'un sayyi'un wa silahun fattakun. Bermula marah itu akhlak tercela, tabiat yang buruk, dan senjata yang rusak. Marah itu ini kinayahnya ya. Marah itu akhlak tercela pertama. Kemudian tabiat buruk. Kemudian dia kalau diumpamakan senjata, senjata yang sudah fatak, udah rusak. Pistol udah macet, nggak bisa ditembakkan. Itulah marah. Berarti kan seseorang yang marah itu dia akan menuju kekalahan lah. Karena orang kalau sudah marah, dia kadang hilang kendali ya. Nggak bisa mengendalikan diri. Jadi akhirnya musuh dengan gampang mengalahkannya. Idza staslama lahul insanu waqa'a sari'a asarihi sayyi'ati allati tadurru bil fardi nafsihi awalan wa bil mujtama'i saniyah. Ini pada cocok ini yang menjelaskan ini ahli ahli apa? Ahli ilmu jiwa Ustaz.
Atau fattakun ini bukan senjata yang rusak, senjata yang bisa merusak. Senjata yang bisa merusak. Ini kemarahan itu bisa merusak, merusak orang yang marah. Bermula marah itu khulukun mazmum, akhlak tercela, wa tab'un sayyi'un, tabiat yang buruk, wasilahun fattakun. Senjata bukan senjata rusak, ini muta'adi. Senjata yang bisa merusak orang yang marah tadi. Nah, itu maknanya. Senjata yang bisa merusak dirinya. Izas taslama lahul insanu. Apabila tunduklah baginya marah oleh si manusia, apabila tunduklah baginya marah oleh si manusia, waqa'a, niscaya terjatuh ianya manusia, syari'a asarihi. Ya, dalam keadaan disusupi pengaruhnya marah yang buruk. Ya, syari'a asarihi sayyati kita baca. Jadi sayyati kita naik kepada asarihi. Apabila tunduk baginya marah oleh si insan, waqa'a, niscaya terjatuh ia masru'a, dalam keadaan dimasuki oleh pengaruh-pengaruhnya marah yang buruk. Pengaruh yang taduru bil fardi nafsihi. Pengaruh atau pengaruh buruk, pengaruh yang memudaratkan dengan dirinya sendiri. Bil fardi dengan pribadi dia, nafsihi dirinya pribadi yang pertama, wabil mujtama'i dan memudaratkan masyarakat pada kali yang kedua. Nah, ini maknanya. Jadi kalau orang tunduk kepada kemarahan, maka dia akan disusupi oleh pengaruh marah yang sangat buruk. Pengaruh marah yang pertama bisa membahayakan dirinya sendiri, kemudian yang kedua membahayakan masyarakat orang lain. Eh, nah, begitu terjemahan perkatanya. Nafsahu, nafsihi, Ustaz. Bil fardi nafsihi, taukid kepada fardi. Satu, ini bahaya-bahaya marah tadi. Efek yang ditimbulkan oleh marah banyak. Antara lain satu, amma adraruhu bin nafsi fahiya jismiyatun maddiyatun, wa khulqiyatun ma'nawiyatun wa ruhiyatun diniyatun. Adapun bermula bahayanya marah dengan diri si seseorang tadi. Adapun bermula mudaratnya, bahayanya marah dengan diri fahia, maka dianya bahaya itu jismiyatun, maddiyatun. Itu yang berkaitan dengan tubuh fisik. Jismiyah, maddiyah artinya materi, benda, badan. Ya. Adapun bermula bahayanya marah dengan diri, maka dianya bahaya itu jismiyatun maddiyah, itu yang berkaitan dengan tubuh yang sifatnya materi, fisik. Wa khulqiyatun ma'nawiyah, itu yang berkaitan dengan akhlak. Ma'nawiyah, akhlak yang ada dalam dirinya, kejiwaannya, akhlak batin maksudnya. Wa ruhiyatun diniyah, dan yang berkaitan dengan ruh keagamaannya. Jadi beliau pengen bilang di sini, mudarat, bahaya marah itu ada yang berkaitan dengan tubuh, ada yang berkaitan dengan akhlak, ada yang berkaitan dengan agama. Nah, itu lebih kurang begitu ya. Sangat umum, sangat banyak sekali mudarat marah. Wa tastati'u an tudrika dzalika indama tatasawwarul ghaduba. Dan engkau mampu bahwa engkau mengetahui akan demikian ketika engkau melihat, tatasawwaru, engkau menggambarkan. Engkau melihat akan orang marah. Engkau mampu bahwa engkau mengerti akan demikian ketika indama tatasawaru. Ketika engkau menggambarkan akan seorang yang sangat pemarah. Coba Anda bayangkan seorang yang pemarah. Apa yang akan terlihat? Waqad taghayyara launuhu. Sungguh telah berubahlah oleh warnanya. Warna kulitnya ya. Kalau tadinya putih kayak memerah gitu. Wa tafiha damuhu. Dan tampak, tafiha tampak, zahir. Tampaklah oleh darahnya, kelihatan kulitnya memerah. Wantafakhat adwajuhu,
dan bengkaklah oleh urat-uratnya. Jadi urat-uratnya bangun gitu ya. Kalau orang marah itu kan. Warta'adat atrafuhu. Bergoncang, bergetarlah oleh atraf, bagian-bagian ujung badannya, tangannya, kakinya. Warta'adat atrafu. Bergetarlah oleh bagian-bagian badannya. Wattarabat harakatuhu dan bergoncanglah oleh pergerakannya. Udah nggak tenang lah ya. Watala jelaja kalamo dan tidak teraturlah oleh ucapannya. Ucapannya udah ngawur itu orang marah. Bayangkan orang marah pasti ucapannya ngawur. Keluar sumpah serapah, nggak tenang, bergerak sana sini kan. Badannya bergetar kayak pengennya nyerang aja. Itu. Wantolaka lisanuhu bil fahishi minal qawli. Dan lepaslah oleh lidahnya dengan yang keji dari perkataan. Kadang di mulutnya keluar ucapan-ucapan yang nggak wajar. Sumpah serapah. Yusabbibu wa yashtamu. Mencela ia dan mencaci ia. Nah, wa rubbama qalal kalamal muharrama. Kadang-kadang ia mengatakan akan perkataan yang diharamkan. Alladzi yakhruju anil islami ahyanan. Kadang-kadang mengatakan ia akan ucapan yang diharamkan, ucapan yang keluar ia dari Islam dalam sewaktu-waktu. Maknanya orang yang marah itu nggak sadar, kadang mengatakan perkataan yang haram yang menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Contohnya, katalafudhi bil kufri, seperti melafatkan dengan kekafiran. Wa ta'arudhi liddin, seperti menyindir agama, dan lain-lainnya. Ta'arudhi liddin, menyindir agama atau menghina agama. Nggak sadar akhirnya jadi murtad. Adif ila kulli ma taqaddama ma yaqumu bihi min tasarrufatin ta'isyatin. Tambahkan olehmu kepada setiap apa yang telah dahulu ia, ma yaqumu akan apa yang ia lakukan dengannya min tasarrufatin dari kegiatan-kegiatan ta'isyah yang melenceng. Ya, tambah lagi selain tadi kita lihat apa namanya badannya berubah ya, bergerak sana sini, omongannya yang tidak jelas, tambahkan olehmu kepada setiap apa yang lalu ia akan apa yang ia lakukan dengannya min tasarufatin ta'isyah dari kegiatan-kegiatan yang ta'isyah, inhiraf yang melenceng di luar aturan. Ya, yahduru biha ma'ahdara, yuhdiru biha malahu au yu'zi biha jismahu. Yang merusak ia dengannya tasaruf, dengannya perilaku akan hartanya atau menyakiti ia dengannya perilaku akan tubuhnya. Nah, itu orang yang marah kadang melakukan hal-hal yang merugikan. Kadang orang marah kan HP-nya dibanting. Itu maksudnya yuhdiru biha malahu. Dia akan melakukan sesuatu dari tasaruf, dari kegiatan-kegiatan yang melenceng, yang merusak ia dengan kegiatan tadi akan hartanya, menyakiti ia dengannya akan tubuhnya. Kadang marah HP-nya dibanting rusak, nanti baru nyesal beli lagi kan. Nah, atau ya macam-macam lah. Ada yang mau baca nggak? Susah nih maknanya nih. Ya, tapi kita paham insya Allah ya. Wa amma adraruhu bil mujtama'i fahuwa yulidul hiqda fil qulub. Adapun bahaya-bahayanya marah dengan masyarakat, maka dianya bahaya itu melahirkan. Dianya marah itu yulidu, melahirkan ia akan kedengkian dalam hati. Nah, wa idmarasu, melahirkan ia akan menyembunyikan buruk dengan manusia, buruk sangka. Jadi orang yang suka marah itu, ya dia menyembunyikan kedengkian tentunya kan dalam hatinya, buruk sangka terhadap orang lain. Wahada rubbama adda ila izail muslimin wa hijrihim. Bermula ini kadang-kadang menyebabkan ia kepada menyakiti orang Islam dan meninggalkan mereka. Akhirnya kita menyakiti orang dan nggak mau berteman dengan siapapun. Dan ini kadang-kadang membawa ia kepada menyakiti orang Islam, meninggalkan mereka, wa madzidi syamatatah, dan tambah merasa malang dengan sebab mereka manusia ketika musibah. Artinya orang yang marah-marah itu setiap dia ditimpa musibah dia selalu selalu menyalahkan orang lain. Itu makna syamata. Tambah merasa malang dengan orang lain. Dia merasa kalau musibah menimpa dia pasti salah orang lain. Nah ini, kalau orang marah kan gitu, selalu cari kambing hitam.
Wahakadha tasurul adawata wahakadha tasurul adawatu wal baghdha'u bainal asdika. Dan demikianlah muncullah oleh permusuhan dan kebencian di antara teman-teman. Watang kati usilatu bainal akriba, dan putuslah oleh hubungan antara kerabat-kerabat. Fatafsudul hayatu, maka rusaklah oleh kehidupan. Watan harul mujtama'atu, maka hancurlah oleh masyarakat-masyarakat. Disebabkan karena warganya suka marah-marahan, ya, berkelahi terus, ada geng-geng. 7. Daf'ul ghadabi wa mu'alajatuhu. Yang ketujuh yaitu menolak marah, menghindari marah dan mengobatinya marah. Bagaimana cara mengobati marah? Al-ghadabu min tab'il insani wa jabalati. Bermula marah itu bagian dari tabiat manusia dan wataknya, karakternya, ya. Jabalah. Jadi memang manusia itu suka marah asalnya, ya. Sebenarnya kita nggak dilarang marah. Kan salah satu makna la taghdab kemarin bukan marah, maknanya kendalikan marah. Kalau bisa jangan marah. Nah, tapi sesudah marah, kendalikan marahmu. Karena ada juga ungkapan, kalau orang yang dibuat marah tapi dia nggak marah, ada yang bilang itu bukan orang itu, keledai. Ada orang-orang melakukan hal-hal yang membuat dia marah, tapi dia nggak marah, itu bukan orang, nggak normal namanya. Jadi manusia yang normal itu marah, tapi dia bisa mengendalikan marahnya. Dalam marahnya masih bisa melakukan hal-hal yang wajar, tidak melewati batas. Itu maknanya. Nggak mungkin kita menghilangkan marah sama sekali dari manusia. Itu nggak normal. Makanya beliau menyatakan al-ghadabu min tab'il insani wa jabalate. Marah itu bagian dari tabiat manusia dan wataknya. Walakinnal muslimal murtabita bil malakutil a'la yasunu nafsahu minhu. Tetapi muslim yang terikat dia dengan kerajaan langit. Maknanya muslim yang dia percaya kepada Tuhan. Tetapi si muslim al-murtabita yang terikat ia bimalakutil a'la dengan kerajaan yang tinggi itu. Yasunu nafsahu. Menjaga ia akan dirinya darinya marah. Nah, memang marah itu tabiat, tapi muslim yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjaga dirinya dari marah. Wa yadfa'u syarrahu anhu, dan menghindarkan ia akan buruknya marah dari dirinya. Bagaimana caranya? Bil bu'di an asbabihi, dengan menjauhi dari sebab-sebabnya marah, hatta la yahsulah, hingga tidak terjadi ianya marah. Nah, itu. Wa mu'alajatuhu idza hasala, dan bermula wa mu'alajatihi, kita antah kepada bu'di. Ya, menghindarkan ia akan buruknya marah dari dirinya dengan menjauh dari sebab-sebabnya marah hingga tidak terjadi ianya marah, wa mu'alajatihi, dan dengan mengobatinya marah apabila terjadi ianya marah. Nah, itulah yang dilakukan oleh muslim. Yang pertama menghindari sebab marah. Kalau nggak bisa juga berarti ketika marah sudah menimpanya dia bisa mengobatinya. Nah, Masya Allah. Sebentar udah jam 33, 17.33. 33, 10 menit lagi. 10 menit lagi, maghrib. Satu, asbabul ghadab. Yang pertama, sebab-sebab marah. Hiya kasiratun wa mutanawi'atun. Dianya penyebab marah itu banyak dan macam-macam. Minha. Sebahagian di antaranya itu al-kibru, wa ta'ali, wa tafakhuri, ala nasi. Wal haz'u, wa sakhriyatu bil akharin. Sebahagian darinya penyebab marah itu takabur, ta'ali merasa tinggi, tafakhuru merasa hebat di atas manusia, artinya merasa lebih di atas orang lain. Wal haz'u was sakhriyah, menghina, menyepilikan orang lain. Kasratul mizah, banyak bergurau, banyak bercanda. Itu bisa menyebabkan marah. La siyama fi ghairi haqqin, lebih-lebih lagi bercanda pada bukan kebenaran. Wal jadalu, berdebat, bisa menyebabkan marah. Wat tadakhulu fima la ya'ni, ikut campur, masuk masuk dalam sesuatu yang tidak penting, ikut campur urusan orang lain, itu juga penyebab marah. Wal hirsu ala fudulil mali awil jah, rakus terhadap kelebihan harta, rakus terhadap harta dan pangkat, ya. Rebutan pangkat kan jadi banyak musuh. Wal muslimu mandubun ila ayyatakhallasa min hadhil akhlaqiz zamimati. Bermula si muslim
itu dianjurkan kepada bahwa terlepas ia, bebas ia dari akhlak-akhlak yang tercela ini di atas. Wa yatasama anha, menghindar ia darinya akhlak tercela. Wa yuhazibu nafsahu ala khilafiha, mendidik ia akan dirinya di atas sebaliknya akhlak. Masya Allah. Banyak tukang makanan lewat, barokah. Nah, itulah dia. Jadi sifat-sifat banyak penyebab marah tadi. Takabur, merasa hebat. Kalau mana merasa hebat jadi penyebab marah apa? Kalau ada orang yang bilang kita nggak hebat jadi marah. Kalau mengejek orang lain begitu kita diejek kita jadi marah. Nah, banyak bergurau karena orang nggak senang. Kalau berdebat, ikut campur urusan orang lain. Wa amma mu'alajatul ghadabi fayakunu bi umurin kasiratin arsyadana ilaihal Islam. Adapun bermula mengobati marah, maka ada ia dengan perkara-perkara yang banyak yang telah membimbing akan kita kepadanya perkara yang banyak oleh Islam. Cara mengobati marah itu banyak caranya. Islam mengajarkan kita antara lain minha sebahagian darinya cara ayyurawwidha rawwada yurawwidhu ayyurawwidha nafsahu wa yudarribaha ala tahalli bimakarimil akhlak, bahwa melatih rawwada riyadah, melatih kayak olahraga, melatih ia akan dirinya, wa yudarribaha membiasakan ia akan dirinya kepada berhias dengan kemuliaan akhlak, biasakan mempraktekkan akhlak yang mulia, kal hilmi, seperti hilmi. Hilmi itu di atas sabar, seperti menahan diri. Wasabri, dan seperti bersabar. Watasabuti fil umuri, seperti teguh dalam berbagai macam urusan. Watta'anni fit tasarrufi wal hukmi, dan seperti santai ya dalam bekerja dan dalam memutuskan hukum. Jangan buru-buru. Hukmi dalam memutuskan hukum, dalam mengambil satu kesimpulan. Pelan-pelan dalam bekerja dan dalam memutuskan satu hukum. Wa qudwatuna fi hadza Rasulullah. Dan bermula teladan kita pada ini cara mengobati marah, itu Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau pengen tahu cara mengobati marah, ikuti Nabi ini caranya. Ini ada kisah satu. Fahadha huwa ya'tihi Zaid bin Sa'nah. Maka bermula ini Nabi itu. Dianya Nabi itu datang kepadanya oleh Zaid bin Sa'nah. Qabla islamihi, sebelum Islamnya Zaid. Ini Zaid ini sebelum Islam datang kepada Nabi. Yakhtabiru fihi sifatan nubuwah, menguji ia padanya Nabi akan sifat kenabian. Ini dia pengen menguji ke Nabi, pengen menguji Nabi. Nabi sabar apa enggak? Wa annahu yasbiqu hilmuhu wa ghadabah, dan bahwa sungguhnya Nabi itu mendahulukan ia akan kesabarannya Nabi akan kemarahannya Nabi. Dia pengen menguji Nabi, apakah Nabi memiliki sifat-sifat kenabian, apakah Nabi lebih mengutamakan sabar daripada marah. Nah, wala taziduhu syiddatu jahlil jahili illa hilma, dan tidak menambah kepadanya Nabi oleh kuat bodohnya orang yang bodoh kecuali tambah penyabar. Begitu ada orang bodoh di depan Nabi, artinya misalkan Nabi menghadapi orang-orang yang bodoh, kebodohannya, kejahilannya menyebabkan justru Nabi tambah sabar. Nabi nggak mudah marah ya. Nah, menguji ia padanya Nabi akan sifat kenabian, dan bahwasanya Nabi itu mendahulukan yang Nabi akan sifat penyabarnya Nabi akan marahnya Nabi, dan tidak menambahkannya Nabi oleh sangat-sangat bodohnya orang bodoh kecuali tambah sabar. Fayutalibuhu bidainin lahu alaihi lam yablugh ajaluh, maka meminta ianya Zaid tadi akannya Nabi dengan hutang baginya si Zaid yang memberatkan Nabi, alaihi yang memberatkan Nabi, lam yablugh ajaluh yang belum sampailah oleh waktunya hutang. Ini Nabi pernah berutang kelihatannya. Nabi berutang kepada Zaid ini. Jadi Zaid ini datang nagih hutang ke Nabi, tapi padahal hutangnya belum jatuh tempo. Ini, mudah-mudahan begitu. Fayutalibu, maka meminta ia akannya Nabi dengan satu hutang. Hutang lahu miliknya si Zaid. Alaihi memberatkannya Nabi kan, Nabi harus bayar. Lam ya belum ajaluh, yang hutang itu belum sampai ajal waktunya. Nah, lam ya belum ajaluhu ba'du, yang belum sampailah oleh waktunya hutang sesudahnya. Dengan apa dia menagih? Bikulli fadadatin wa ghildatin. Dengan seluruh kekasaran. Ghilzah juga kasar.
dengan seluruh keras dan kasar. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi ya, faddan ghalidha. Jika engkau kasar dan keras ya Rasul. Nah, makanya Nabi nggak keras, nggak kasar. Artinya dia menagih hutang kepada Nabi dengan bahasa yang kasar. Fayuqabiluhu maka menghadapi akan dia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikulli rohabati sadrin dengan seluruh kelapangan dada, wabtisamati sagrin dan dengan penuh senyum. Ya. Tapi Nabi menghadapinya dengan biasa aja. Udah muatan di sini. Harus titik dulu. Besok kita ulang lagi insya Allah. Nah ini susah ini maknanya. 43 menit ngaji. Nah itulah teman-teman semuanya yang ada di kampung dan di kota semoga senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hari ini sampai di sini ya. Udah mau maghrib di Bekasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.